Barang siapa menenggelamkan dirinya di dalam ruang sunyi, maka ia akan menemukan permata yang hilang. Di sudut batin dari dirimu tersembunyi sebuah bejana suci, Cupo Manik Astagina. Ia bukan artefak perangai manusia biasa, melainkan wadah kolb, tempat pertemuan cahaya ilahi dengan kesadaran terdalam. Dalam sunyi, bejana ini berdenyut, menanti tangan yang berani menyingkap lapisan-lapisan ego, syahwat, dan nafsu. Namun siapakah yang akan bersedia mati sebelum mati untuk menyentuh maniknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bejana kolbu yang tersegel. Bayangkan sebuah bejana tanpa tutup, namun segelnya tersembunyi dalam kabut pikiranmu. Cupu bukan sekedar wadah, melainkan metafora kolbu, tempat di mana segala rupa, ingatan, harapan, dan kerinduan terkumpul. Kolbu ini seperti cermin yang tua, tertutup debu dunia. Ketika dibersihkan dengan laku riyadhah, ia kembali memantulkan sinar rahasia Tuhan. Segel itu adalah hadrat ego diri, suara batin yang berbisik tentang statusmu, kesenanganmu, dan keinginanmu. Siapa yang belum memadamkan suara itu tak akan tahu apa yang tersimpan di dalam cupu. Permata Nur Muhammad di dalam dadamu. Manik merujuk pada permata cahaya Nur Al-Anwar yang dipancarkan dari sirullah, rahasia terdalam zat. Ia bukan kilau permata dunia, tetapi kilau rohani yang menuntun setiap insan keluar dari gua ilusinya. Seperti Nur Muhammad yang bercahaya sebelum penciptaannya. Manik dalam cupu adalah titik awal segala cahaya. Dalam tubuh manusia, manik ini bersemayam di pusat hati, tempat zikir paling rahasia. Astagina, 8 arah kesadaran. Astagina bukan sekedar angka biasa, melainkan peta kosmik batin. 8 penjuru, bukan arah geografis, tapi kompas internal. Pertama, timur, kesadaran pertama tempat terbitnya iman. Kedua, barat, kesabaran mengundang senja fana. Ketiga, utara, keteguhan tauhid yang membatasi nafsu. Keempat, selatan, lembutnya mahabbah, kasih tanpa pamrih. Kelima, tengah, equilibrium, titik kebersamaan jasad dan ruh. Keenam, atas, meraih uluhiyah, sengaja tunduk kepadanya. Ketujuh, bawah, menyadari ikatan dunia dan memelihara sifat kesederhanaan. Dan kedelapan, dalam, menyelam ke ruang sunyi, tempat rahasia Tuhan bersemayam. Cupu memadukan seluruh arah, menjadikan manusia mikrokosmos yang meniru gerak makrokosmos. Dengan memahami 8 arah batin ini, diri insan menjadi lebih peka untuk melihat betapa luasnya ruang kolbunya dan betapa rapuhnya tempat itu jika tidak dipelihara. Proses penyingkapan dari syariat kepada makrifat dan jalan membuka cupu ada beberapa tahapan lelakunya. Pertama, syariat, ritual, disiplin lahiriah, sholat, puasa,
dan zikir lisan. Kedua tarekat, suluk batin, zikir kolbi, riyadhah, dan muraqabah. Ketiga hakikat, pencapaian fana dan baqo, mati sebelum mati, dan hidup di dalam liputannya. Keempat, makrifat, pengetahuan langsung, muhasabah diri, perjumpaan tanpa tabir. Setiap tingkat saling bergantung satu dengan lainnya. Tanpa syariat, tarekat akan lunglai. Tanpa tarekat, makrifat akan goyah. Dan hakikat tak akan teraih tanpa penyerahan total yang meleburkan egonya, yang menyatukan hamba dan Tuhannya dalam satu kesadaran mutlak. Dalam lakon pewayangan, Cupu muncul di tangan Arjuna, Narada hingga Togog. Namun cerita itu adalah metafora daripada konflik batin manusia. Arjuna mencari kebenaran yang gigih, namun ia terperangkap kecerdikan akalnya. Narada, sang pertapa, membelah Cupu, simbol penyebaran nur ke dunia. Togog, yang hina tapi setia, simbol kolbu yang penuh kesetiaan, meskipun terbungkus raga yang lemah. Jadi, pertarungan itu mencerminkan ego diri versus cinta sejati. Cupu bukan untuk diperebutkan oleh mereka yang sombong, melainkan untuk diserahkan pada yang berjiwa fakir, yang rela mengagungkan hening di atas segala gemerlap dunia. Cupu mengandung sir rahasia ilahi. Imam Qushairi berkata, "Asyir mahallu nazarillah." Sir adalah tempat pandangan Allah. Mengusik sir sebelum waktunya adalah berlari ke jurang. Banyak pejalan yang tergesa-gesa membuka lapisan batin tanpa kesiapan, lalu tersesat dalam gemuruh ego ilusinya sendiri. Makanya Cupu hanya dibuka oleh yang telah tamyiz. Cermin di dalam Cupu memantulkan dua sisi, diri dan Tuhan. Ia bukan sekedar cermin fisik, melainkan cermin kolbu. Ketika hati telah jernih, cahaya Tuhan memancar tanpa terhalang. Ketika hati kotor, dunia memantulkan bayangan gelap, keserakahan, kecemburuan, dan ketidaktahuan. Dan membersihkan cermin ini adalah latihan seumur hidup. Tafakun, muhasabah, dan bertawakal. Saudaraku, sang sejati, inti tertinggi Cupu Manik Astagina adalah menunggaling kaula Gusti, penyatuan sufistik antara hamba dan Tuhannya, bukan lenyap tanpa jejak, melainkan bersinergi, hamba sadar sebagai hamba. Inilah makrifat tertinggi, kesadaran simultan akan dualitas dan unitas. Di detik terakhir dari ruang sunyi ini, kamu tak lagi memegang Cupu, melainkan Cupu telah melekat di dalam jiwamu. Tiap tarikan nafasmu membawa cahayanya, tiap detak jantungmu menyalakan manik sucinya. Namun, apakah kamu akan sanggup untuk terus menjaga sumber nur itu tetap hidup dalam segala gerak dan diammu, agar terus menyalurkan nur ilahi ke setiap penjuru kehidupan, seperti 8 arah Astagina. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.